Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fajarwati. Saya dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan materi tentang korelasi. Perkenalkan, nama saya Putri Kapinangsi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian korelasi. Statistik korelasi yaitu suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabelnya. Dan apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau Y. Istilah tersebut juga dapat dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas tersendiri dari statistik korelasi. Jenis-jenis korelasi. 1. Korelasi produk momen. Untuk menerapkan koefisien korelasi antara dua variabel yang masing-masing mempunyai skala pengukuran interval, maka digunakan korelasi produk momen yang dikembangkan oleh Carl Pearson. Rumus korelasi produk momen ini ada dua macam, yaitu 1. Korelasi produk momen dengan rumus simpangan atau deviasi. Kedua, korelasi produk momen dengan rumus angka kasar. Korelasi produk momen dengan rumus simpangan deviasi sebagai berikut. Yang kedua, sedangkan apabila kita ingin sekaligus akan menghitung persamaan regresi, maka rumus yang digunakan adalah bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang korelasi poin serial. Teknik korelasi poin serial digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel, yang satu berskala nominal dan yang lain berskala interval. Misalnya, korelasi antara jenis kelamin siswa dengan kecakapan matematika. Di samping itu, teknik korelasi ini pada umumnya juga digunakan untuk menerapkan koefisien korelasi atau validas butir antara butir-butir tes yang diskor dikotomi atau betul sama dengan 1, salah sama dengan 0, dengan skor totalnya yang dianggap berskala pengukuran interval. Apabila gejala yang berskala nominal disebut diskor secara dikotomi, maka sering disebut korelasi poin biserial atau RP bis. Rumusnya adalah sebagai berikut. Keterangannya, RP min bis sama dengan koefisien korelasi poin biserial. M1 sama dengan min gejala interval kelompok 1. M2 sama dengan min gejala interval kelompok 2. ST sama dengan standar deviasi total atau kelompok 1 dan 2. P sama dengan proposisi dari kelompok 1. Q sama dengan 1 min P. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila. Saya akan menjelaskan tentang korelasi serial. Korelasi serial yaitu teknik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel, yang satu berskala pengukuran ordinal dan yang lain berskala pengukuran interval. Gejala ordinal adalah gejala yang dibedakan menurut golongan atau jenjangnya, tanpa mengukur jarak antara titik yang satu dengan titik yang berikutnya. Misalnya kemampuan ekonomi seperti kaya, menengah, miskin. Dan kerajinan seperti rajin, sedang, malas, dan sebagainya. Rumusnya sebagai berikut. Keterangannya adalah OR sama dengan ordinat yang lebih rendah pada kurva normal, OT ordinat yang lebih tinggi pada kurva normal, M atau mean pada masing-masing kelompok, SD total sama dengan standar deviasi total. Perkenalkan, nama saya Jessica Leoni. Saya akan menjelaskan macam-macam korelasi. 1. Korelasi positif. Korelasi positif dapat diartikan yaitu hubungan antara variabel X dan Y yang dapat ditujukan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka akan diikuti pula terjadinya penambahan nilai pada variabel Y. Contoh korelasi positif dalam penilaian: 1. Jika dilakukan penambahan pupuk dalam kurung X, maka produksi padi pun akan meningkat dalam kurung Y. Tentu saja, semakin tinggi badan dalam kurung X seorang anak, maka berat badannya pun akan semakin bertambah pula dalam kurung Y. Semakin luas lahan yang ditanami coklat dalam kurung X, maka produksi coklatnya pun akan meningkat pula. Untuk grafik
korelasi positif dapat dilihat di samping. 2. Korelasi negatif. Jika pada korelasi positif, peningkatan nilai X akan diikuti pula peningkatan nilai Y. Korelasi negatif ini dapat berlaku sebaliknya. Jika variabel X meningkat, maka nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Contoh korelasi negatif, apabila barang X sedang meningkat, maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut juga akan mengalami penurunan. Grafik korelasi negatif dapat dilihat di sebelah. Perkenalkan, nama saya Resna Nabila. Nomor 3. Tidak ada korelasi ini tidak dapat terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Contohnya, panjang rambut X dan dengan tinggi badan tidak bisa dihitung hubungannya atau tidak ada hubungannya sama sekali. Nomor 4. Korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya akan datang dan terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Jika digambarkan dengan jelas diagram titik atau diagram Panzer, titik-titik berdekatan membentuk satu garis lurus dengan hampir tidak ada penalaran.